Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La haula wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabil ashabil ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, masuk ke hadis yang nomor 2. An Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala alaina rajulun syadidu bayadi siyab syadidu sawadi sya'ar la yura ali asar safar wa la yarifu min ahad hatta jalas ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirna anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Qala sadaqta ila akhir. Hadis yang kedua riwayat dari Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bainama nahnu julus inda Rasulillah, di suatu hari di saat kami duduk di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajul syadidu bayadi siyab. Tiba-tiba muncul kepada kita seorang lelaki yang memakai baju yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, yang sangat hitam rambutnya. La yura ali asaru safar, tidak terdeteksi atasnya ada bekas-bekas safar, perjalanan jauh. Kita tahu ya, kalau sekarang mungkin kita mobil berasli sebagainya. Ini nggak ada bekas safar, itu tidak ada. Kalau dulu bisa dibayangkan pakai unta dengan panas yang seperti itu. Pasti ya cara ngomong itu buyar kabeh ya. Dan la yura ali asar, jadi nggak kelihatan bekas-bekas safar itu. Kelihatannya kelemis gitu mungkin bahasanya. La yarufu min ahad, dan di antara kita para sahabat yang di situ nggak ada yang kenal sama sekali. Cuman anehnya apa? Hatta jelas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sampai duduk sampingnya Nabi langsung. Fasnada rukbateh, di mana dia menyandarkan dua lututnya ila rukbateh, kepada dua lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang nggak pernah datang, yang ada di majlis nggak ada yang kenal, dia datang nggak kelihatan orang jauh. Kalau orang kiwa tengen bahasanya pasti sahabat kenal, tapi nggak ada yang kenal. Cuman ketika nggak ada yang kenal berarti orang jauh. Kalau orang jauh kok nggak ada bekas-bekas seperti dia adalah orang yang barusan perjalanan jauh. Cuman cara ngajinya aneh. Dia datang langsung deket sama Nabi, nempelkan lutut dengan lutut. Ini suatu yang sangat langka. Padahal para sahabat itu kalau di hadapan Nabi, mereka nggak berani ngangkat kepala. Ya, mereka sangat takut kena wibawa Nabi Muhammad SAW. Bahkan seperti di atas kepala mereka ada seekor burung. Nyawang mawon mboten mantun ya. Kalau kita kan saya berani, kalau misalkan masuk saya menterung ustadz kan saya wani dulu ya. Kalau dulu nggak berani. Nah ini seperti itu, kena wibawa Nabi Muhammad SAW. Ini datang langsung, dan lebih aneh lagi, lututnya disandarkan, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan telapak tangannya di atas pahanya Nabi Muhammad SAW. Lebih aneh lagi kan ini. Wah ini sapa iki rek. Baik, waqal ya Muhammad akhbirna anil Islam. Udah gitu manggil kanjeng Nabi jangkar. Ya, udah gitu manggil Nabi jangkar kalau bahasa kita. Ya Muhammad akhbirna anil Islam. Wahai Muhammad, kabari aku daripada Islam. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah tidak pernah manggil Nabi dengan namanya. Di dalam Al-Qur'an Allah panggil Nabi dengan gelarnya.
Ya Muhammad nggak pernah. Pasti dipanggil ya ayyuhar rasul. Ya, wahai para rasul, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini manggil Nabi Muhammad pakai namanya. Ya Muhammad, akhbirna anil Islam. Coba saya kasih tahu dengan masalah Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab, al-Islam anta syahad alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu mengerjakan puasa Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kamu berhaji kepada al-bait in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu di dalam perjalanannya. Maka dia tanya, dijawab, apa kata mereka? Tanya, sodakta, benar sampean Muhammad. Nah ini kan kita kok mau ngetes. Nah lebih aneh lagi, maka fa'ajibna lahu, kami para sahabat merasa takjub kepada keanehan orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiqu, tanya tapi benarkan. Ini yang anehnya. Qal fa'akhbir 'anil iman, kemudian dia lanjutkan, tolong saya kasih kabar ya Muhammad dengan masalah iman. Gal antuk minabillah, yang namanya iman kamu percaya dengan Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusuli, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadar, dan kamu percaya dengan qadar, keputusan Allah, khairihi wa syarrih, apakah yang baik atau yang buruk. Qal sodakta, dan dijawab sekali lagi, benar kamu ya Muhammad, al-ila akhir. Nah, dari yang sudah kita baca aja ada beberapa hal mungkin yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, tadi dikatakan lelaki tadi, ini semuanya tahu ya, bahwa dimaksud lelaki tadi siapa? Malaikat Jibril. Salam. Yang dimaksud lelaki tadi adalah malaikat Jibril. Dikatakan malaikat Jibril tadi datang ke Nabi itu dengan menyerupai seorang lelaki. Seringnya seorang lelaki yang bernama Dihyah al-Kalbi. Dihyah Kalbi itu seorang sahabat. Kenapa malaikat Jibril sering menyerupai itu? Wa kana ajmalu ahli zamanih. Karena Dihyah al-Kalbi termasuk lelaki yang paling tampan di zaman itu. Dan paling bagus wajahnya. Ini seringnya Jibril ketika memembo ya, menyerupai daripada Dihyah al-Kalbi. Dikatakan malaikat Jibril itu turun kepada Nabi sejumlah 24.000 kali untuk urusan wahyu. Ini bolak-balik ya, 24.000 kali, macam-macam. Di antaranya aja juga Jibril turun untuk kirim menyampaikan salamnya Allah kepada Sayyidatuna Khadijah, menyampaikan salam Allah kepada Sayyidina Umar ibn Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seterusnya, macam-macam ya. Kemudian di situ tadi beliau pakai pakaian yang rapi, ya, rambutnya hitam kelincir kalau ya, pakainya sangat putih. Memang seharusnya seperti itulah keadaan orang datang kepada ulama atau keadaan orang yang mungkin belajar ilmu. Atau bahkan orang yang ngajar ilmu harusnya rapi, harusnya rapi gitu ya. Apalagi ahlul hadis. Al Imam Malik itu kalau sudah ngajar hadis, belum mandi lebih dahulu, kemudian pakai baju yang paling bagus, kemudian bakar kayu gaharu untuk wangian, litahdir malaikat, supaya bau harum itu menyenangkan malaikat. Kemudian menghadap kiblat, ya. Kenapa? Ta'zim, menghormati kepada ilmu atau hadis yang dia baca. Yang harusnya seperti itu. Demikian orang mungkin apalagi baca Al-Quran. Dan kemudian kita kalau saya ngelihat baca Quran, ruku ini sebagainya, harusnya ada ta'zim. Ya kenapa? Karena ini kalamnya Allah. Kalamnya Nabi Muhammad aja seperti itu. Nah, demikianlah seharusnya keadaannya orang yang belajar ilmu. Kemudian juga ada beberapa kutipan juga bahwa sesekali itu memang pakaian-pakaian ulama itu bagi ulama dipakai itu bagus. Karena kalau dalam bahasa ibaratnya seperti polisi. Polisi itu kalau nggak pakai pakaian polisi ngatur lalu lintas itu kayaknya nggak digubris. Ya udah, kaosan oblong misalnya terak karo wong ya.
Kalau udah pakai polisi, sing dia tuh langsung dredeg, wah kena gosip iki norno padahal nggak tanya SIM dia. Disebutkan juga ada seorang ulama, Sayyidina Syekh Abdullah Ibnu Abdussalam mengatakan la ba'sa bilibasi syair ulama. Enggak apa-apa bagi ulama memakai pakaian ulama yang dengan pakaian itu yurafun nabi, nanti akan diketahui. Fa inni kuntu muhriman, karena beliau punya pengalaman gini, aku satu ketika waktu ihram ya, itu waktu tawaf ini ada beberapa jamaah yang ihram itu mereka melakukan satu kekeliruan ya, kekeliruan daripada adab-adab daripada tawaf. Maka aku menegur, hei jangan gitu, kan orang banyak ya, kan orang itu tuh keliru, nggak ada yang gubris. Wah ini gimana nih? Akhirnya saya ambil pakaian ulama. Lo langsung pakai pakaian ulama, langsung cemung, hei jangan gitu, langsung nurut. Jadi kata beliau, kalau orang itu memakai pakaian yang dengan tujuan supaya hukum Allah dipatuhi, maka memakai pakaian seperti itu hukumnya juga dapat pahala. Makanya ya satu saat kadang-kadang seorang ulama harus memakai pakaian seperti itu. Jangan kalau kita kadang-kadang dia itu basicnya mungkin seperti ulama, tapi pakaiannya nggak seperti ulama. Sorbannya diganti tambang misalkan. Ya, terus kemudian tongkatnya dikasih gambar tengkorak. Oh, ini mak lampir apa ulama ente. Memang kadang-kadang khalif tu'raf. Ada orang itu buat kesan yang beda supaya terkenal. Kalau Anda yang terkenal, yang penting Anda nyoloweti, Anda itu nggak sama dengan yang lain pasti terkenal. Ya, baik. Kalau kita lihat daripada Nabi, berarti gini loh, kalau kamu memang seorang ulama dan di situ kamu itu menempati posisi sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, ya hendaknya mungkin kamu sebisa mungkin seperti Nabi. Coba lihat, perhatikan Nabi itu gimana. Nabi mengatakan apa? Ahabus syab ila Rasulullah al-gamis. Pakaian yang paling disenangi Nabi adalah gamis. Ya maaf, pakaian saya ini namanya gamis. Gamis itu ya seperti pakaian ini ya, kemudian tertutup sampai bawah ini gamis. Kalau terbuka di tengah bawah itu namanya jubah. Nabi kadang-kadang dua, juga gamis juga apa? Jubah. Tapi istimewa Nabi itu semuanya selalu punya satu. Gamis satu, jubah satu, sorban satu. Kalau misalkan ada orang kasih hadiah, pasti nanti keluar salah satunya. Apakah yang baru atau yang lama. Kalaupun seandainya perang dapat harta rampasan yang banyak, juga demikian pasti keluar. Intinya cuma satu. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita satu nggak bisa. Ya, itu Nabi kita. Jadi itu pakai Nabi ya. Jadi Nabi pakai gamis, pakai jubah ini. Kemudian tentu Nabi pakai apa? Imamah, sebagainya. Cuman kalau imamah itu ada beberapa ya. Kalau kita nggak iso nggawa hati, nanti imamah ya harus ya. Cuman gini, perhatikan. Kalau bisa kita itu tidak terpengaruh dengan pakaian. Jangan ketika kita pakai pakaian ini, hati kita berubah. Pakai ini kemudian kita seperti mungkin kalau kita naik sepeda motor 75 merasa rendah, kalau motornya mahal merasa tinggi. Berarti kamu tuh dirubah dengan benda. Kamu tuh tinggi dan merasa rendah itu hanya karena benda. Jangan. Kamu kalau pakai pakaian ini merasa agung, kalau pakai ini merasa rendah, jangan. Iya, kamu jadi mulia, menjadi tinggi yang angkat itu Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kamu, bukan dengan pakaian, bukan dengan kendaraan. Nah, tadi bagaimana seorang yang belajar itu memang harus seperti itu. Dia punya akhlak dari segi pakaian dan sebagainya. Kemudian dari situ juga ada beberapa hal, loh itu kok manggil Nabi Muhammad kok langsung Muhammad dan sebagainya. Mungkin waktu itu belum ada larangan mungkin. Baik. Dan juga itu menunjukkan apa? Kalau kita belajar itu, kalau seandainya ada masalah yang belum mengerti, jangan malu-malu bertanya. Sampai disebutkan bahwa in hadadin la yasluh lil mustahi. Agama ini enggak layak, tidak akan dimiliki secara maksimal oleh orang yang pemalu. Kalau ada sesuatu yang enggak tahu, tanyakan.
Sampai Sayyidatuna Aisyah itu memuji kepada para wanita-wanita daripada Ansor. Kenapa? Innahun, mereka para orang-orang Ansor tidak dicegah daripada malu ketika nggak ngerti satu hukum. Kendel. Nah kadang-kadang kita mau tanya malu. Atau kadang-kadang mau tanya, ketara aku goblok wis gak usah ngomong pisan wis. Ada seseorang itu Masya Allah hadir di majelisnya seorang ulama dengan pakaian yang wibawa, ngaji, diem. Orang tuh kalau diem malah kelihatan wibawa. Kalau banyak ngomong akan terkuak isi hatinya. Paham di sini? Kalau diem itu malah antum nih, kalau diem banyak diem itu mau kita aja. Kalau ngomong ya cuma isyarat atau apa itu malah wibawa. Kalau nanti banyak ngomong ya. Ini ada seseorang hadir di majelis cuma diem dong. Diterangkan ini semuanya wibawa duduknya. Cuman suatu ketika setelah selesai kajian sama ulama katakan, ayo hal indakum masalah, muskil, ada masalah. Nah, akhirnya nggak ada, dia tanya. Waktu itu membahas masalah apa? Puasa. Puasa itu masuknya ketika kita mulai nggak makan, mulai daripada munculnya fajar sodik sampai tenggelamnya matahari atau waktu maghrib. Kemudian dia tanya, apa pertanyaannya? Ustaz, bagaimana kalau matahari nggak tenggelam? Kapan kita bukanya? Guyu apa sih ngatir? Pernah nggak matahari nggak tenggelam? Halo, pernah nggak matahari nggak tenggelam? Iki lek meneng wibawa lek kok ketara goblok ya ini ya. Nggak ada matahari nggak tenggelam. Masa pertanyaannya, Ustadz, kalau matahari nggak tenggelam, kapan kita buka? Ya Allah, tapi insya Allah nggak ada matahari nggak tenggelam ya. Nah, hasil dari sini insya Allah. Jadi kalau ada masalah apa, ya perlu dibahas, ditanyakan. Baik. Kemudian dari tadi di situ memang malaikat Jibril itu datang di situ untuk ngajarin kepada para sahabat. Bertanya masalah Islam yang semuanya dijawab. Pertama baca kalimat syahadatain, kemudian sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Itu adalah rukun Islam. Dan 5 rukun ini nggak bisa dipisahkan. Kalau ada orang ahli sholat, kemudian puasa, tapi zakat nggak mau, nah batal semuanya. Ya nggak bisa terpisahkan. Ibarat mungkin mejanya ada 4 kaki. Kalau kakinya tinggal 3, maka tumpah. Amal kamu seperti di atas meja ini. Anda sedekah, Anda bangun masjid, Anda berjihad, Anda baca Quran, Anda birrul walidain. Amal kamu seperti makanan yang ada di atas meja ini. Ada soto dan sebagainya. Tapi kalau seandainya kakinya hilang 1 atau 2, akhirnya tumpah, ya amal kamu nggak ada nilainya. Maknanya apa? Ketika rukun Islam itu tidak kamu kerjakan, syahadat jelas. Nggak puas, misalkan puasa, sholat tapi nggak zakat. Pokoknya kalau nggak lengkap 4 ini, maka amal kamu seperti tidak ada nilainya. Maka daripada itu Sayyidina Abu Bakar memutuskan, kalau ada orang sholat, mungkin dia juga puasa, mungkin juga haji, kok nggak mau bayar zakat, harus diperangi. Karena terkait, ya ini adalah sesuatu yang berkaitan sama kita punya mobil 4 roda ya. Nggak mungkin mobil kita akan berjalan dengan tiga roda, kecuali BIMU memang settingannya 3 roda. Kalau mobil yang 4 roda berjalan dengan nggak mungkin. Nah, oleh karenanya ini nggak bisa dipisahkan. Baik. Kemudian terus fajibna lahu yasaluhu sadiku. Ya, kami takjub ya. Memang waktu itu para sahabat belum tahu kali itu ternyata malaikat Jibril. Fakhbirna anil iman. Kemudian dilanjutkan lagi. Aku bertanya tentang masalah iman. Antuk minabillah wa malaikati wa kutubihi wa rasulih wal yawmil akhir. Kalau Islam tadi, rukun Islam itu bahasanya syariat. Ya, sesuatu amalnya secara zahiriyah. Maka zahiriyah jangan dilupa, jangan dirubah menjadi batiniyah. Kita lihat ada sebagian orang itu sholat dengan cara inget tok. Kenapa? Padahal itu amal zahir. Makanya Nabi berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kalau kamu sholat itu harus pakai metode yang kamu lihat seperti aku kerjakan. Karena aku dapat dari malaikat Jibril. Tentu Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-mubtada bitakbir, yang dimulai dengan takbir, yang ditutup dengan salam. Ada baca, ada rukun mungkin baca Fatihah secara Syafi'iyah dan sebagainya. Kemudian ada qaim berdiri bagi yang mampu. Kemudian ada ruku, ada sujud, ada ini sebagainya. Harus seperti itu. Ya, nggak boleh sholat ini rukun zahir atau syariat, kemudian kamu rubah menjadi rukun batin cuman mengingat dan sebagainya.
Ya, nggak benar itu. Taib. Kemudian kalau al-iman ini seperti batiniyah, berbicara masalah batin. Kamu iman, percaya ya dengan Allah. Iya, kemudian kamu menuntut Allah itu di mana? Allah kayak apa? Kalau Allah itu adalah sesuatu yang harus bisa dilihat oleh mata kamu, perhatikan. Mata itu tidak melihat perkara kecuali sesuatu yang sifatnya gerenjel. Iya, perkara yang gerenjel, tahu gerenjel ya? Ini kan gerenjel ini. Ini yang bisa dilihat oleh mata kita. Yang nggak gerenjel itu berat untuk dilihat mata kita. Dan perkara yang sifatnya gerenjel atau benda itu pasti ada awal mulai. Pasti kalau ada perkara baru itu akan apa? Rusak. Makanya kalau kamu menuntut Allah harus bisa dilihat oleh mata, berarti Allah akan rusak nanti. Nggak bisa. Apa yang bisa kita lihat? Sesuatu yang nggak rusak. Kita ngeliat gunung, ya entar lagi rusak. Kita lihat rumah, dulu nggak ada, sekarang ada. Kita ngeliat baju, yang dibuat oleh mata kita pasti sesuatu yang baru. Dan karakter perkara baru pasti apa? Rusak. So, apa mungkin ada sesuatu yang kita tidak bisa kita lihat? Kemudian dia bisa kasih manfaat, dia kasih madarat sebagainya. Itu seperti sifatnya Allah. Mungkin sekali. Jangan panjang-panjang sudah. Contoh seperti ini, misalkan di samping ini, anak kasih tahu, awas di sini banyak ular misalkan. Atau kamu ke belakang rumah saya misalkan, awas banyak ular. Kita ini belum melihat ularnya, udah takut apa kira-kira jalan? Iya benda. So, belum melihat ularnya udah, waduh. Misalkan bongkar batako misalnya, awas oke kalau jengking misalnya. Anda belum melihat kalau jengking, artinya kalau semingring sudah. Kan ada madarat di situ, perkara yang nggak kelihatan. Ini kentut itu nggak kelihatan, tapi ada madarat ya. Jangan menuntut seperti itu. Jadi memang harus seorang Tuhan yang berkapasitas tidak boleh sama dengan perkara yang baru. Kalau Tuhan itu sama dengan baru, berarti rusak. Kalau rusak ya buyar nih kemungkinan. Kemudian kita percaya. Apa buktinya? Buktinya sudah jelas. Buktinya apa? Allah itu satu. Allah itu harus satu. Allah itu ada. Apa buktinya? Ini perjalanan daripada matahari. Ya, berputar daripada dunia. Enggak mungkin dengan secara gratis, pasti ada sebabnya. Jangan jauh-jauh, kita ini makan rujak, kita masukkan taruh di perut. Kalau satu kau masukkan di perut, satu ini masukkan di rodong. Apa yang terjadi? Yang di rodong busuk, yang di perut Anda terproses. Ya, yang vitamin A kembali ke mata, yang ini semuanya dipisahkan. Yang udah nggak ada vitaminnya dibuat ke bawah. Apakah di situ nggak ada zat, nggak ada peran daripada Allah? Ada perannya Allah di situ. Perhatikan, kalau kau masukkan mie nasu di sini ya jadinya busuk, tapi kalau di sini diproses sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada peran semuanya. Berarti sudah. Ya, taib. Wa malaikati, kita percaya dengan malaikat. Ingat malaikat itu enggak la yusaf bidzakar wala biunsa. Malaikat itu tidak disifati laki juga perempuan. Ya, jangan katakan malaikat loh kalau enggak laki enggak perempuan berarti tengah-tengah berarti waria misalnya apa itu. Oh, kau malah lebih menghina itu nanti. Ya, taib. Ya, yang jelas malaikat itu ada. Kita bicara malaikat, wah, ada beberapa malaikat yang kita harus tahu ya, seperti Jibril, Mikail, Israfil, akhir itu ya, itu wajib. Kemudian ada kitab-kitabnya Allah, nggak boleh. Makanya jangan seperti orang Yahudi, percaya Taurat tapi nggak percaya Quran. Kemudian Nasrani percaya Injil, nggak percaya Al-Quran dan sebagainya. Semuanya kitabnya Allah, cuman Injil yang ada banyak yang berubah. Taurat juga demikian, beda dengan Al-Quran. Kalau Quran sudah dijaga keabsahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Quran akan dilanggengkan sampai yaumil qiyamah. Al-Quran dibuat sempurna. Ini keistimewaan Al-Quran, dibuat sempurna. Kemudian keabsahannya akan dijaga sama Allah, akan dijaga sampai yaumil qiyamah. Ya Al-Quran ini. Subhanallah. Dan walaqad yassarna lidzikri fahal min mudzakir. Dan Al-Quran itu dibuat mudah untuk dihafal. Kalau dulu Taurat Injil itu yang hafal cuma nabinya. Kalau Al-Quran itu sudah jutaan orang bisa menghafal apa? Al-Quran. Luar biasa, dimudahkan untuk dihafal. Kemudian wa rasulih, percaya dengan utusan Allah, banyak ya. Wal yaumil akhir, hari akhir, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Kita harus percaya dengan hari akhir. Hari akhir itu ada yang mengatakan dimulai dengan alam kubur. Ya, kemudian nanti ada mahsyar, kemudian ada surat, ada mizan, ada ini seterusnya. Itu dibahas panjang sekali. Wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Dan ingat dengan qada dan qadar Allah, keputusan Allah apakah baik dan buruk. Jadi gini.
Ya, manusia itu punya keinginan, tapi Allah juga punya keinginan. Keinginan kita kadang-kadang tidak sesuai keinginan Allah. Yang jelas semua yang terjadi kepada kita pasti atas dasar apa? Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya simpelnya al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Manusia itu boleh dia berpikir, berencana, maka keputusan milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, ya, dikatakan apa? Ketika orang itu percaya dengan qada dan qadar, ja'fil hadis anal iman bih yudibu alham wal huzun. Ketika orang itu percaya dengan qada dan qadar, semua yang terjadi kepada kita pasti atas keputusan Allah. Kalau kita percaya itu justru menghilangkan alham wal huzun, sumpek dan susah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sesuai yang disaksikan oleh Sayyidina Anas itu dikasihkan ibunya kepada Nabi. Waktu itu Sayyidina Anas bin Malik masih kecil. Ya Rasulullah, kita paringi Anas nih, barangkali bisa membantu kebutuhan jenengan. Padahal secara hakikatnya dengan Sayyidina Anas Nabi bukan terbantu karena anak kecil. Terbantu apa terrepoti? Tapi Nabi nggak seperti itu. Ya. Dan mungkin beda lagi yang sahabat menjadi pembantu Nabi kemudian hari jadi ulama semuanya. Kalau kita punya pembantu jadi ulama, jadi jongos seterusnya. Kalau yang jadi Nabi jadi ulama. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pembantunya Nabi. Kemana-mana selalu membawa sandalnya Nabi, sampai ketiaknya diharumkan. Kenapa? Untuk menghormati sandal Nabi Muhammad SAW. Karena jadi pembantunya Nabi, apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Saya tidak diturunkan Al-Quran kecuali hafal ayatnya, hafal tahu tafsirnya, asbab nuzulnya. Ulama semuanya. Kalau kita jadi pembantu Nabi, jadi ulama enggak kira-kira? Ayat turun enggak hafal, lagi enggak hafal. Jadi seperti itu. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi pembantu Nabi seperti Sayyidina Anas juga demikian. Jadi pembantunya Nabi. Jadi pembantunya Nabi katakan, saya membantu 10 tahun. Dan subhanallah, anehnya apa? Khadam tu Rasulullah asyra sinin. Dan Nabi tidak pernah mengutus kepadaku kemudian yang diinginkan tidak sesuai kecuali apa? Lau qadalkan. Jadi Sayyidina Anas itu anak kecil. Mungkin kalau bahasa Anda, kongkon tuku lombok misalnya, yang toko. Nah tengah dalan ketemu koncone mainan neker dan sebagainya. Ora teko nggon. Sing omah wis ngenteni. Jar sampean piye kira-kira? Muring-muring ndak? Diparani ternyata masih main. Atau ternyata enggak dapat. Nah, Nabi cuma bahasnya apa? Lau qadakan walau qadarakan mustah. Kalau memang ditakdirkan ada, kalau enggak ya enggak. Jadi kalau misalkan ngongkon anak kecil enggak berhasil, ya wis nyatune takdire ora hasil, simpel. Lek piye? Lah kok pecah emang piye ceritane? Wah, ini. Ini yang buat Anda jadi sumpek. Apalagi Anda menyesali sesuatu yang sudah pecah. Contoh anak kecil kan paling sering memecahkan gelas, piring dan sebagainya ya. Sudah pecah kenapa kita marah? Apa marah itu membalikan lagi? Cuman hari ini kita bisa ngomong, tapi kalau pecah bener marah bener ya. Sebenarnya kalau kita sadar likulli syai' lahul ajal. Segala sesuatu itu punya ajal. Ajal itu masa berakhir. Apakah kita saat ini sayang dengan games ini? Ini ada ajalnya. Kita sayang dengan HP, ada ajalnya. Kita sayang dengan apa? Ada ajalnya semuanya. Semua punya ajal. Kalau udah datang ajalnya, kita nggak bisa menolak. Ya, kita nggak bisa menolak. Ya sudah, kalau sadar pecah, wow, berarti ajalnya sampai seperti ini. Enak betul kira-kira. Anda di rumah pecah iki kocone pecah iki, oh berarti sama sampai hari ini dia ajalnya. Ya, nah ada seseorang itu ahli perbintangan, makanya ilmu perbintangan itu di satu sisi boleh kalau untuk urusan mungkin jalan, tapi di satu sisi juga boleh. Ya, ada ahli perbintangan itu kalau dia ada gelas gini, dicek secara ilmu perbintangan akan terdeteksi kapan dia pecah, kapan dia rusak. Secara ilmu perbintangan, gelas ini pecahnya di tanggal ini, di jam ini. Ya, maka secara ilmunya ini ntar lagi udah pecah.
Akhirnya secara ilmu perbintangan dia pecahnya dengan jatuh atau terbanting. Sudah, akhirnya ditaruh itu gelas, dibuat ruangnya, lokasinya semuanya spon. Ya, dia maksudnya apa? Mau menolak ilmu tersebut. Ditunggu. Ya, lha sing iso tengene spon iki piye carane pecah iki? Ditunggu terus, ditunggu. Subhanallah ya. Akhirnya dia nggak terasa nunggu itu ngerasa bosan atau ngerasa jenuh atau karena kelamaan. Akhirnya marah, gelas disaut dikeprok nek tembok, prok gitu. Oh, setelah itu baru sadar ternyata. Makanya sesuatu itu ada ajal. Sampai dulu tuh ahli bintang, nujum namanya ya, tukang perbintangan. Itu datang ke seorang raja. Raja itu katakan, ya raja, kamu itu matinya di hari ini dengan mati tersengat kalajengking. Kata si raja, oh ya khair, ya sudah, anak akan kondisikan di hari itu saya tidak akan ada kalajengking. Akhirnya dia misalkan besok secara ilmu perbintangan dia akan mati di saat kalajengking, dia cari baju dibersihkan beneran, dicuci bersih supaya nggak ada kalajengkingnya, bahkan endoknya kalajengking jangan ada. Kemudian dia naik kuda, belum ada mobil, kuda itu disisir buntutnya semuanya supaya nggak ada kalajengking yang nyelempit itu. Dan akhirnya dia masuk di tengah laut. Wes, bajunya sudah disteril ya dari kalajengking, kendaraannya demikian. Kemudian masuk tengah laut. Ini pasti nggak ada kalajengking bisa datang. Subhanallah, secara prediksi perbintangan dia mati sekali kalajengking. Ternyata kemudian dia bersin, yang keluar bukan ingus tapi kalajengking. Kembali kepadanya, tak mati dia. Makanya segala sesuatu itu ada ajalnya. Dan kita tidak bisa menghindar daripada ajal. Maknanya benda-benda kita yang ada di rumah, di kantor semuanya memiliki ajal. Lek dipecah anak buahmu aja marah-marah, paham di sini. Sayyidina Anas bin Malik demikian, saya membantu Nabi itu 10 tahun. Kalau saya keliru, Nabi cuma berkata, oh ternyata takdirnya Allah seperti itu, simple. Makanya sesuai daripada hadis tadi, orang yang iman dengan keputusan Allah, qada dan qadarnya Allah, apakah khairihi wa syarihi, apakah baik atau buruk, maka akan menghilangkan susah dan sumpek. Yang buat kita sumpek, kenapa ya? Itu yang buat kita sumpek. Misalkan Anda lagi ada petung misalkan, gara-gara ngaji akhirnya nggak jadi petung, brojol badine misalkan. Wah, gara-gara mamrebu ini ya. Seandainya saya absen 1 hari aja, itu untung sekian ratus juta. Jangan seperti itu, ya berarti memang bukan bagiannya kamu, selesai. Jangan kenapa. Bahasa kenapa itu biar membuat sumpek. Kalau sudah lewat, misalkan lepas dan sebagainya, ya sudah, berarti bukan bagiannya. Kita akan jalan terus, insya Allah ada bagian yang lain. Dan gini loh, perhatikan. Kadang-kadang itu kita memprediksi sesuatu yang menurut kita bagus harus terjadi, harus berhasil. Atau yang menurut kita nggak bagus, jangan terjadi, jangan mengenang kepada kita. Tidak semuanya seperti itu. Wa asa an takrahu syai' fa huwa khairun lakum. Barangkali kamu tuh benci sesuatu, ternyata itu kebaikan untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai' fa huwa syarrun lakum. Atau barangkali kamu tuh menginginkan sesuatu, cinta sesuatu, ternyata enggak baik untuk kamu. Kita kasih contoh aja, kalau kamu seandainya sehari ini seorang yang berpenyakitan, pasti kalau kamu dikasih obat pahit, ya, sontek, enggak enak dan sebagainya, antakrahu syai', kamu enggak suka dengan pahit. Tapi ternyata apa? Itu lebih baik untuk kamu karena kamu sakit. Ya, demikian kadang-kadang kamu nggak suka ternyata baik untuk kamu. Atau ternyata kamu suka sesuatu ternyata nggak baik juga untuk kamu. Alhasil ya inilah kehidupan. Nggak mungkin Anda hidup ini tanpa ada ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau Anda masih di dunia nggak bisa lepas yang daripada namanya ujian. Dan yang terjadi kepada kita pasti antara dua. Terkadang sesuai target, terkadang tidak sesuai target. Kira-kira lebih banyak sesuai target apa yang tidak sesuai target kira-kira? Yang tidak ini, sesuai pengalaman kayaknya ini.
Jadi ternyata yang terjadi itu seringnya tidak sesuai target atau bahkan yang tidak kita rencanakan. Tapi ternyata subhanallah sebenarnya itu ada kebaikan untuk kita. Tapi yang jelas jangan pernah curiga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas di sini tuh lihat ada satu perkataan daripada iblis. Iblis ini coba mendebat Allah. Berarti kan iblis ini gak nanggung-nanggung ya. Yang didebat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memang kelas ilmunya tinggi. Kita nggak ngatasi kayaknya ini ya. Iblis itu mendebat Allah. Ya, katakan ya Rab, kata iblis. Kaifa tu'akhiduni bitarki sujud Adam? Ya Allah, kenapa engkau hukum aku dengan karena aku tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Kenapa saya harus dihukum? Kan iblis nggak mau sujud kan sama Nabi Adam ya, akhirnya dilaknat. Wa inna la'nati ila yaumiddin, dilaknat turunannya sampai yaumul qiyamah. Kenapa harus engkau hukum? Walam turid wuka'u minni, padahal adanya aku tidak sujud sama Nabi Adam itu memang engkau tidak mau itu terjadi pada diriku. Wah, pertanyaannya ngelit pada ini. Halo, pernah Anda punya bahasa yang tinggi seperti ini ya? Bukankah engkau tidak menginginkan aku sujud? Berarti kan seperti menyalahkan terhadap keputusan Allah. Allah pun menjawab, faqalallah azza wa jallahu. Allah pun menjawab, ma ta'alimta anni lam urid wuqa'u minka. Hei iblis, sejak kapan kamu tahu kalau aku Allah itu tidak menghendaki kamu sujud kepada Nabi Adam? Sejak kapan? Setelah terjadi apa itu kamu enggan sujud tadi atau sebelumnya? Maka iblis mengatakan setelahnya ya Allah. Nah, dari bahasa setelahnya itu paham nih. Maknanya apa? Iblis itu enggak mau sujud kepada Nabi Adam karena muncul daripada sifat sombong. Paham ya? Kenapa sifat sombong? Dia lebih dulu lahir, dia lebih dulu ibadah, dia lebih dulu punya ilmu. Adam yang baru lahir, ujuk-ujuk kon menghormati. Ya gak bisa. Sama ustadz gede, kabir, punya banyak murid sebagainya. Ada santri baru pulang dari pondok, tiba-tiba Anda harus menghormati. Yo, jangan gitu. SD hormat sama saya dulu kan seperti itu. Nah, berarti sebenarnya iblis itu nggak mau sujud sama Nabi Adam karena sombong. Cuman beralasan takdir. Lah, gue gak sujud karena Allah loh. Kan itu yang Allah kehendaki kepada aku. Kenapa saya harus dihukum? Padahal itu dia nggak mau sujud karena sombong. Tapi lisannya ngomong beralasan takdir. Maka jangan. Makanya kalau orang itu selalu beralasan sama takdir, sama dengan gini, ada orang nyuri ketangkap. Ketika ditangkap, ya kenapa saya harus hukum? Memang saya ditakdir Allah sebagai pencuri kok. Enggak, akhirnya kampleng naik. Takdirnya saya ngampleng kamu nanti. Kalau kamu berbuat sesuatu itu kemudian mengatasnamakan takdir, ini alasan kamu, tekad kamu, ucapan kamu lebih besar dosanya daripada perbuatan kamu. Nah, kalau orang seperti itu hukum kan nggak jalan nanti. Iya, ada orang zina, ada orang membunuh, ada orang ini, semuanya alasannya apa? Takdir. Anaknya digodol wong, les niki takdir kula godolane jenengan, Pak. Jangan marah-marah. Rusak semuanya. Jangan, nggak boleh. Ada satu kondisi yang ketika kita berbicara takdir itu bagus. Apa itu? Seperti mungkin yang kita sayangi hilang, ya, yang kita inginkan tidak terjadi, yang kita rencanakan tidak berhasil. Kita berbicara takdir itu bagus. Oh, ternyata durung rezeki nih. Nah, ini bagus. Paham di sini? Kalau Anda berbuat sesuatu padahal yang mendorong nafsu. Zina itu yang dorong siapa? Nafsu. Mencuri kan yang dorong siapa? Nafsu. Kenapa? Karena nggak ikuti syariat. Ya, berarti orang mencuri kan maknanya apa? Dia nggak mau kerja, dia nggak mau pakai proses, pengennya cepet kaya tanpa angel. Nah, ini repot nih gini. Ya benar. Sehingga kalau sudah seperti itu kemudian dia mengatasnamakan takdir, ya rusak semuanya nanti. Oleh karena daripada itu, berarti yang jelas, yang paling enak ya
Allah tidak menciptakan segala sesuatu, tidak memutuskan kepada kita segala sesuatu kecuali kalau dalam bahasa kita ada hikmahnya, ada nilai itu baiknya. Mungkin baiknya tidak saat ini tapi di kemudian hari dan sebagainya. Kalau sudut pandang kita itu kan pandang yang sangat terbatas. Kita ini setelah ada tembok sudah nggak bisa tahu, ya. Kita itu yang besok aja sudah nggak tahu, apalagi ya besok aja kita nggak tahu. Besok ini Anda ini sekobecel apa rezeki nggak ada yang tahu. Kalau ternyata sakit rezekinya sontek nanti akhirnya ya. Nah, kita untuk bisa aja nggak tahu apalagi ke depan. Ya, oleh karena daripada itu ya artinya segala yang terjadi kepada kita sebenarnya ada hikmahnya, ada nilai apa menguji kita. Memang kita hidup di dunia pasti penuh dengan ujian. Entah itu senang, entah itu sesuai rencana atau apa. Nah, jadi kalau sudah kita bicara takdir tadi, la yughni al-qadar al-hadar anil qadar. Upaya kemudian usaha itu semuanya tidak bisa tidak bisa menyelamatkan dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda berupaya, tapi Allah juga punya keputusan yang lain. Yang enak kita ini seorang mukmin memaksimalkan di dalam berupaya, tapi setelah itu memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala biar tidak terjadi stres. Makanya ada orang stres itu mungkin seperti maaf ya, ada orang nyalek maaf ya. Ada orang nyalek misalkan wis iki kaya dadi akhirnya tok nek kabeh. Surat tanah, rumahnya digadekan sebagainya. Sudah dadi ternyata meleset. Akhirnya gimana? Ya sudah, ini musim-musim saleh kan biasanya kan nanti akan rumah sakit jiwa kan mulai penuh biasanya itu ya. Karena dia sudah gitu ya, sudah kudu dadi. Nah ini yang repot. Baik ya, walhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi, jadi segala sesuatu itu ada hikmah, ada sesuatu yang bermanfaat, ada sesuatu yang ada rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan semuanya kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin ada yang boleh dibahas, mau. Ada yang boleh dibahas? Loh, saya kenapa lahir kok hitam padahal saya pengen putih, jangan ya. Insya Allah manusia jangan seperti itu kalau bertanya ya. Kenapa saya kok jadi anaknya orang miskin? Saya berharap jadi anaknya presiden. Kalau kau bisa menentukan dulu milih, ini jadi anaknya sopo kon, anaknya wong Arab apa wong Jawa, apa anaknya Cina, apa anaknya Irian Jaya? Ya kita nggak bisa. Kita lahir sesuai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah Anda lahir menjadi umat yang termulia. Coba Anda lahir jadi umat Nabi Musa. Kalau berbuat dosa matanya maksiat harus dicukil matanya. Nah, zakatnya 40%, 4/4. Jadi kalau punya uang 4 miliar, zakatnya 1 miliar. Berat. Ya, kalau kemudian berbuat dosa, berat pokoknya. Udah gitu Anda umat zaman dulu kan umurnya panjang-panjang. Tapi bahkan zaman dulu kalau mencuri itu konangan itu, maka dia harus menjadi budaknya yang dicuri. Artinya syaratnya berat. Kalau kita ini mudah, umur kita nggak panjang, surganya lebih dulu. Kemudian dengan Lailatul Qadar Anda ketemu 12 kali sama ibadah 1000 tahun. Sudah. Alhamdulillah. Apakah dulu kita pernah meminta? Kita nggak pernah meminta. Juga kalau bahasa pesen nggak tahu pesen aku loh ya. Metuku sing keri-keri kita umat Muhammad atau sing dhisik. Kalau zaman dulu Nabi Ibrahim kan umur 100 sekian tahun itu baru sunat itu ya. Mungkin waktu itu masih muda ya. Anda 100 tahun sunat ya guang kabeh hari itu. Ayo monggo ada pembahasan. Tadi takut kotak dan kotak tadi bedanya apa?
Qada dan qadar. Ya sama itu. Qada ini ya keputusan, qadar ya sama. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu istilah keputusan Allah ya. Istilah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita sadari, kita ini berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi itu pasti melalui daripada qada dan qadarnya Allah, tidak pernah keluar daripada itu. Dan memang ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ya, qada itu maknanya kan keputusan, kalau qadar itu kan kekuatan dan keinginan. Jadi keputusan dan keinginan dan kekuatan Allah. Ya sudah, qada qadar itu satu makna. Oh, iya. Qada itu keputusan Allah, qadar itu ya kekuatan Allah. Jadi intinya wa anna jami'akan semua yang terjadi atau yang tidak terjadi itu dengan keputusan Allah dan kekuatan Allah dan keinginan Allah. Ya, semua yang terjadi dengan apa? Keputusan Allah, qadanya Allah, dan kekuatan Allah, qadarnya Allah, wa iradatih tentu dan keinginan Allah. Apakah sesuai selera kita atau tidak? Pas karo keinginan atau tidak? Ya memang kadang-kadang alhamdulillah kok ya pas aku mang angen-angen pengen mangan mie nenek mie misalkan. Pas ternyata. Kadang-kadang seperti itu ya. Enggak ada sebagainya. Kan juga sering terjadi sesuatu yang Anda rencanakan atau Anda ingin ngangen tok wis teko. Takdir baik dan buruk kan. Gimana? Takdir baik dan buruk. Iya, semuanya harus kita percayai. Apakah beda? Gini loh ya, manusia itu nggak lepas daripada kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Jangan kemudian ketika terjadi tidak baik terus kita nisbatkan, dikait-kaitkan, itu jangan. Kan orang-orang dulu kan seperti itu. Anda ini pakai Al-Quran, pakai hadis, percaya itu atau percaya dengan kait-kaitan itu. Jadi jangan dikait-kaitkan, ya sudah. Misalkan Rebo Wekasan, hari sial misalkan ya. Anda metu sial beneran. Ini bukan berarti bukan karena Rebo Wekasannya, ya karena keputusan Allah. Ya, jangan dikait-kaitkan. Atau kemudian misalkan Anda makan suatu apa itu gelasnya ceblok, wah ini ada apa ini, terjadi apa ini ya? Ya waktunya jatuh. Lo tenan toh, emang aku lo naik kono gelas ceblok, bakno nganuku ngene misalkan ya. Tidak ada hubungannya. Jangan, itu kan yang mengkaitkan kan kamu sendiri. Kalau memang manusia itu punya kecemasan, pasti melihat sesuatu kemudian wah ini mau berangkat kerja ngelihat ada ular di mobil, ada ular, ada dan sebagainya. Wah ini nanti ada alamat apa ini? Itu muncul takut, itu pasti, itu manusiawi. Maka pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap husnudzon. Makanya yang perlu Anda pegang, Allah akan bersikap sesuai sangkaan Anda. Dan Anda minta kepada Allah itu jangan sesuai kemampuan Anda, kemampuan Allah Subhanahu. Jadi yang Anda minta itu besar. Ya, sehingga Allah akan bersikap sesuai sangkaan Anda. Kalau Anda menyangka kawin di bulan apa itu yang orang nggak berani kawin itu? Muharram, Suro apa? Suro, ya. Kawin di bulan Suro akan terjadi ini. Nah, bukti ini kalau tanggaku kawin bulan Suro gang diluk mati. Memang manusia nggak bisa mati. Yang kawin di bulan Suro berarti yang kawin di luar bulan Suro nggak akan mati misalkan. Ya manusia. Iya namanya manusia itu ya mati ya hidup. Ya kadang-kadang dapat sesuai yang kita inginkan, kadang-kadang tidak sesuai. Ya sudah. Nah ini ya, Masya Allah ya. Apa? Berkata wayabes. Ya kalau bahasa gitu ya memang ini keputusan Allah.
waya apes ya sudah, wis muga-muga jangan marah. Kenapa? Karena sebenarnya itu amrul mukminin ajib, urusan orang mukmin itu menakjubkan. Apa? Kalau kita diuji misalkan tertusuk duri, itu sebenarnya ada dosa yang Allah ambil. Nah kemudian kalau ada orang minta dosa ente, kita marah apa seneng kira-kira? Mau ada orang minta dosa kita jangkrik misalkan kan? Ya bagaimana? Seperti kita tersandung, itu kan kadang-kadang yang keluar jangkrik bukan astagfirullah. Itu kan diambil dosa. Makanya dikatakan hummal yaum, panas satu hari satu malam menghapus dosa 1 tahun. Kenapa disebutkan seperti itu? Dalam satu hadis, karena orang itu kalau panas otomatis nanti biasanya persendian itu rasanya linu. Dan persendirian manusia itu ada 360 ya, sesama dengan jumlah daripada hari dalam 1 tahun. Anda panas 1 hari, dosa 1 tahun Anda dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti makanya ada sebagian ulama loro nggak mau berobat, ngerasa banyak dosa. Ya, kecuali kalau kamu nggak sabar. Wah, kalau lorong dibangun dadak Rasulullah karo Allah, wis salat, wis ibadah, wis apik karo wong tapi wis mangan lora-lora iki piye iki misalnya. Daripada ada Rasulullah ya berarti Anda berobat. Ya, jadi kita lihat Sayyidina Imran ibn Husain itu seorang yang bisa melihat malaikat. Sakit selama 30 tahun di atas ranjang. Sampai dikatakan tempat tidurnya itu dilubangi untuk beraknya. Ya Bang Rasulullah enggak. Suatu ketika mungkin ngerasa nggak kuat, akhirnya berobat dengan sistem obat COS. Ada kan obat COS dengan bara api itu. Itu kan ada sedikit kontroversi kalau dalam bahasa agama. Mungkin ada sifat menyembuhkan tapi sisi lain maldorot. Kan ngelukai diri kan nggak boleh. Ngelukai diri kan nggak boleh kan? Kayak. Akhirnya kata berobat itu udah nggak bisa lihat lagi malaikat. Tapi kemudian akhirnya kembali lagi. Alhasil orang itu waktu diuji dekat dengan Allah. Tapi jangan minta diuji ya. Jangan minta diuji. Orang waktu diuji itu dekat dengan Allah. Darbul habibil mahbub. Jubitan kekasih itu menyenangkan. Allah menguji kita itu berarti gemes sampean. Ih, ya. Dicekel pimpin di gemes. Allah sudah dekat sama Jadi itu kadang digemesin enggak suka. Iya, karena dia nggak punya ilmu. Kalau dia sadar digemesin sama presiden kan berarti dia suka sama presiden. Digemesin sama dengan disapa. Kita disapa harusnya seneng. Cuman ya gitu dah. Orang itu kalau gemes kadang-kadang godanya kan over kadang-kadang ya. Sing digoda itu sampai nangis kadang-kadang. Ya. Sing tak antine suaramu kuwi genangis soalnya ya. Makanya kita kadang-kadang diuji sama Allah supaya nangis setengah malam. Allah rindu dengan tangisan kamu. Allah rindu dengan rengan kamu. Lek gak ngene gak gem tangi-tangi misalkan ya. Masya Allah. Jangan minta diuji. Taib. Kaitannya kan semua urusan kita, takdir kita itu sudah ditulis oleh Allah. Iya. Penanya sudah dicatat, Anda memang sudah seperti itu. Iya. Tapi kan ada doa, ada seperti dalam hadis sedekah juga bisa nolak bala. Iya. Nah itu. Memang takdir itu sepertinya ada dua. Allah berkata, yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab dalam satu ayat. Yamhu, Allah akan menghapus ma sebuah takdir. Yasha yang Allah kehendaki, wa yusbit atau menetapkan. Jadi takdir itu ada dua, ada yang akan bisa dihapus, ada yang bisa yusbit ditetapkan. Yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Di sisi Allah itu sudah ada umul kitab, catatan untuk kita itu ada semuanya. Berarti dari sini apa? Ketentuan Allah itu ada yang bisa dihapus, ada yang tidak bisa dihapus. Kalau sesuatu yang sudah tidak dihapus, sama dengan kita berobat akhirnya nggak sembuh. Ya, sama sudah berobat sebagainya, ujungnya adalah mati. Walaupun Anda pakai biaya yang paling mahal, obat yang paling bagus sebagainya. Tapi ada kalian bisa dihapus.
Bagaimana cara menghapus sebagainya? Tentu dengan ikhtiar dan doa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah nggak akan merubah ketetapan satu kaum sampai kaum itu berikhtiar untuk merubahnya sendiri. Nah, berarti dari sini ada beberapa takdir itu kalau di ikhtiar akan jalan, kalau enggak jalan. Ada yang seperti itu. Artinya apa? Kita harus tetap komitmen, harus berikhtiar dan berdoa. Makanya ada sebuah istilah sodakoh nolak bala. Ya, bakiru bis sodakoh final bala la yatakhatta sodakoh. Hendaknya kamu berbagi hari dengan sedekah karena bala nggak bisa ngeloncati daripada sodakoh. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan umur dan sebagainya. Man sarrahu, siapa orangnya merasa senang, ayuzat fi rizkih, ditambah rezekinya, wa yumaddu fi umrih, dan ditambah umurnya, misalkan silaturahim dan sebagainya. Nah, berarti ada yang seperti itu. Nah, berarti dari sini kita silakan berikhtiar, berusaha. Namun ketika terjadi yang itu tidak sesuai kita inginkan, kita harusnya apa? Oh iya, ini ternyata takdirnya Allah. Sayyidina Ali ibnul Husain atau Sayyidina Husain bin Ali, saya lupa. Itu pernah ada orang datang menampar kepalanya. Pak, langsung itu. La yataghayyar wajah nggak berubah, nggak jadi marah sebagainya. Sampai, ini berarti apa? Ini takdirku ketampar seperti ini. Itu cara mendidik dirinya, gitu loh, guys. Bukan Anda menampar, nasihati, wih takdirmu. Jangan seperti itu. Itu cara mendidik pribadi kita. Iya, ditampar, la yataghayyar. Sampai beliau bertanya, apakah kamu lihat saya marah terhadap keputusan Allah? Bukankah saya ditampar seperti udah tercatat sebelum saya lahir? Itu cara didik pribadi. Bukan saya tadi berngamplong terus nasihati. Kalau marah loh ya, kita kirim lagi. Ada sahabat siapa yang lupa ya? Aku menghindari takdir Allah yang ini, tapi aku menuju takdir Allah yang lain. Itu pernah satu perdebatan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Waktu itu terjadi penyakit taun. Taun itu yang jelas pada intinya Sayyidina Umar memberikan keputusan kita pulang. Jangan masuk kepada daerah yang terjadi taun. Maka dia juga, ya Umar, kok kamu lari daripada takdirnya Allah? Umar langsung marah, loh. Itu maksudnya bagaimana? Kita kan lari dari takdir kepada takdir. Sama kalau disodorkan kepada kamu tanah satunya gersang, satunya subur. Mana kira-kira yang kamu tanam? Pasti yang subur kan? Kamu pilih yang subur. Ini juga termasuk daripada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus hati-hati. Ya, kalau Anda misalkan ada tembok ndoyong, lek mlaku ya rada yang cepet-cepet. Kemudian tenang ngopi nang sore. Lihat takdir kebruan ya. Ada bodoh ada. Paham di sini ya. Kamu harus memilih tempat yang kira-kira ndak ngembrui sebagainya. Kan juga semuanya juga takdir. Baik, masya Allah. Jangan bodoh ya. Ada istilah itu yang saya kurang setuju juga sebenarnya. Gimana? Usaha atau ikhtiar itu tidak akan mengkhianati hasil. Saya benar sangat tidak setuju dengan usaha ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Kerja keras keringatmu tidak akan mengkhianati hasil. Ini maksudnya gimana mengkhianati hasil itu? Kan banyak tuh itu. Pernah dengar mesti ya gitu. Maksudnya kalau kerja sungguh pasti akan menuai hasilnya. Oh ya nggak benar kalau itu. Gue nggak benar, itu seperti memaksa itu. Nah, tapi banyak yang pakai tadi itu, jadi itu biasanya bahasanya tukang sopir itu biasanya ya, sinagon truk gitu ya. Nah itu jangan dipakai, mereka pakai ilmuwan. Ya mungkin motivasi. Kalau motivasi lain lagi. Motivasi. Itu tapi bahasanya jangan seperti itu. Masya Allah. Karena hasil itu mutlak punya Allah. Iya, hasil mutlak punya Kalau Allah. kita kerja keras terus hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita, Kecewa. Nanti kita Iya. enggak. Nanti akhirnya kecewa tadi itu loh. Kita kalau sampai kecewa kan malah sing remu awake dhewe. Kalau kita susah kan susah itu menghilangkan kecerdasan manusia. Berarti ini gula hiburan terus kan gak susah kan? Wah, kan maksiat memang susah itu menghilangkan kecerdasan. Ya sengenak itu Sayyidina Kanjeng Nabi itu waktu Sayyidina Anas dikongkon gak ada takdiris.
Coba lagi sama kita ini kadang-kadang kita punya anak kadang-kadang sehari ini bisa ngomong tapi waktu anak kita melakukan kesalahan lain lagi suasananya yang tidak sama itu. Sering kan mungkin anak kita mecahkan apa ini sebagainya. So, Itu yang pernah saya alami terus baru saya sadari itu baru setelah hijrah itu. Pagi hari biasa kan ribet riwah gitu sama anak-anak. iya. Sudah dibikinin teh, tinggal minum. Kita sudah pakai seragam siap mau berangkat. Ternyata si anak karena biaya aneh akhirnya gelas kesenggol, baju basah, gelas pecah. Tapi kita marahi si anak. Kita marahi si anak akhirnya kan telat, anak sekolah telat, kita kerja juga telat. Padahal kalau kita bisa memilih sabar, wis gak apa-apa nih, gelas pecah diringkesi aja. Terus kita cuma ganti baju, kita berangkat dan gak telat. Iya. Makanya akhirnya semakin kesini saya menemukan itu. Takdir itu 1%, 91% dari Allah, 99% kita yang menentukan karena sikap kita. Nah, misalkan saya tadi milih wis gelasnya 90% kan saya menentukan ya 99%, tapi Allah 1%-nya 99% saya pilih marahi anak saya, akhirnya Kacau semuanya. kacau semua. Tapi kalau 99% saya milih baik, wis kamu kita saling dengan model itu, enggak tahu. Jadi ya itu yang baru saya temukan. Ya, makanya ini iman itu bil qadar khair wa syarr itu kan menjadi satu harus yang dimasukkan ke hati kita setiap saatnya. Itu harus. Dan kalau kita mengingat masalah musibah, itu yang paling enak menghibur itu bukan dengan melalaikan, tapi juga membaca musibah yang lain. Itu yang paling enak. Itu akan terhibur Anda. Kalau musibah kemudian Anda melihat orang yang sukses, itu malah semakin sakit hati Anda. Tapi kalau Anda melihat musibah yang lain, maka Anda terhibur. Setara Anda misalnya musibah, Palestina hari ini nggak bisa tidur misalkan soal itu, kita akan sedikit terhibur. Itu yang paling enak. Nanti kalau kena musibah, rekreasinya ke rumah sakit, ya misalkan ya ke kamar mayat misalkan. Pasti terhibur Anda. Tapi kalau itu kena musibah, jalan ke mall, Pak, nggak solusi. Waktu di situ mungkin lalai, metu rumah balik meneh ya. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana? Jumat kemarin itu sebelum asar.